Kalau hebat prestasinya, masukkan inyo menjadi fakultas hukum. Inyo akan menjadi hakim konstitusi. Inyo akan menjadi hakim MK. Sehingga terjadi perkara-perkara konflik pilkada, dia akan adil dan amanah. Sehingga yang jujur dia dudukkan, pengkhianat akan dia jatuhkan. Itu tidak selesai di mimbar pengajian. Ustaz Somad menggelegar hari Jumat naik ke atas mimbar sampai lapeh paku-paku mimbar. Jamaah lalu aja. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Itu jago. Capek banget khutbahnya. Jadi dakwah itu jangan dipahami cuma ceramah. Dakwah itu bukan cuma khutbah. Dakwah itu adalah suatu profesi awak iko menjadi dakwah. Polisi berdakwah dengan pistolnya, berdakwah dengan sempritannya. Anak-anak muda yang nongkrong-nongkrong tidak sembahyang subuh sampai jam 5 subuh mabuk-mabuk. Tidak mungkin ambu berdakwah ke anak muda kok. Anak muda sudah mau mabuk sakau, datang bawa situ. Ya ayyuhallazina sakau. Tidak bisa. Tapi kalau polisi tentara dengan pistolnya bisa tidak diajaknya kau sembahyang subuh? Bisa. Hakim, jaksa, pengacara, wali kota, gubernur, bupati. Jabatan itu adalah jalan, bukan tujuan. Jabatan itu hanyalah sarana, bukan akhir. Tujuan daripada jabatan itu adalah bagaimana mengajak umat ini, menjadikan negeri ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang sudah berinvestasi pendidikan anak-anaknya masuk pesantren, alhamdulillah, masukkan. Tawalib Padang Panjang, Diniyah Putri, Mampeka. Pesantren yang tidak ambo sabwikan namanya, bukan ambo tidak promosi, tapi ambo tidak ingat. Darul Muwahhidin. Darul Muwahhidin. Ustaz Jalfatullah. Dan sekolah-sekolah lain. Ada Serambi Makkah. Serambi Makkah itu Ustadz siapa? Fauzan Opfratos, sahabat kami, alumni dari situ. Dan tidak Abu Sabit, dan penting ada tertulis itu pesantren, masukkan. Misalnya ada pesantren mantan narkoba, jangan. Itu memangnya khusus yang pernah pakai narkoba. Anak ibu pernah pakai. Kalau untuk yang mahal-mahal belum pak. Terus cuma lem kambing, masuk. Ada yang mahalnya, yang 1 gramnya lebih mahal dari ameh lah. Kalau cuma lem kambing tidak perlu situ. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang bisa menjaga anak-anak kita dari narkoba, dari LGBT, dari pergaulan bebas, dari pacaran, dari virus HIV/AIDS, dari macam-macam. Yang bisa menjaga anak kita hanya tembok pesantren. Betul? Anak kemanakan ambo, anak ambo, anak adik ambo, nan bisa di bawah naungan ambo, namandanga kece ambo, ambo sampaikan di arisan keluarga, ambo tunjukkan. Iko anak kemanakan ambo, nan lucu-lucu, nan galak-galak, nan ganteng-ganteng, nan cantik-cantik. Awak kini nan sayang kayaknya. Kalau awak sayang kayaknya, masukkan kayaknya ke pesantren. 3 tahun SMP, 3 tahun SMA. Sesudah itu terserah-inyo kamanya kampai. Banyak juga jamaah aku tanya kamu, Ustaz, ba'a mengirim mana ke Al-Azhar Kairo? Iko nanamuh ke Kairo, kok bapak atau anaknya? Ambo Pak Ustaz, apa saya ke Kairo? Sebab anak kok ndak bisa wak paksanya ke Kairo. Paksanya ke Kairo, ini ndak amuh ke Kairo. Pulangnya ndak jadi Musa, jadi Fir'aun. Tapi kalau anaknya nama minta ke Kairo, kirimlah. Anak apa kau ingin kamanya? Inyo suka mana main-main apa komputer ke Pak Ustaz. Masukkannya ke Institut Teknologi Bandung, ITB. Iko Pak Ustaz dari pagi sampai sore mandi aja karajonya ke sungai. Angkatan Laut. Masuknya Angkatan Laut, bekonya jadi jenderal, pulang awak angket jadi datuk. Datuk Panjago Lawi. Jadi sesuai.
Anak ambo ko buya, kama membau martil buya, masukkan ke Institut Teknologi Surabaya. Jadi tukang itu. Kalau hebat prestasinya, masukkan inyo menjadi fakultas hukum. Inyo akan menjadi hakim konstitusi. Inyo akan menjadi hakim MK. Sehingga terjadi perkara-perkara konflik pilkada, dia akan adil dan amanah. Sehingga yang jujur dia dudukkan, pengkhianat akan dia jatuhkan. Itu tidak selesai di mimbar pengajian. Ustaz Somad menggelegar hari Jumat naik ke atas mimbar sampai lapeh paku-paku mimbar. Jamaah lalu aja. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Oh, itu jago. Capek mana khutbah. Jadi dakwah itu jangan dipahami cuma ceramah. Dakwah itu bukan cuma khutbah. Dakwah itu adalah suatu profesi awak iko menjadi dakwah. Polisi berdakwah dengan pistolnya, berdakwah dengan sempritannya. Anak-anak muda yang nongkrong-nongkrong ndak sembahyang subuh sampai jam 5 subuh mabuk-mabuk. Enggak mungkin ambu berdakwah ke anak muda kok. Anak muda sudah mau mabuk sakau, datang bawa situ. Ya ayyuhallazina sakau. Enggak bisa. Tapi kalau polisi, tentara dengan pistolnya bisa enggak diajaknya kau sembahyang subuh? Bisa. Hakim, jaksa, pengacara, wali kota, gubernur, bupati, jabatan itu adalah jalan, bukan tujuan. Jabatan itu hanyalah sarana, bukan akhir. Tujuan daripada jabatan itu adalah bagaimana mengajak umat ini menjadikan negeri ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ambo berani ngecek itu kok, dek wali kotanya di belakang. Coba kalau nya duduk di muka. Itu hebat susunan di Padang Panjang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu lamanya awak ceramah kalau pemimpinnya muda. Coba kalau wali kota itu tua. Di mukanya. Pakai jabatan ini. Ini jadi inspirasi untuk anak-anak di Indonesia. Hai anak-anak muda seluruh Indonesia, kalau kalian mau jadi politikus berhasil, datang kalian studi banding ke Padang Panjang dan ke Solo. Kalian tengok pemimpin-pemimpin mudanya. Takbir. Ustadz kenapa selalu memojokkan orang-orang tua? Ustadz bilang nggak usahlah, ini banyak. Orang tua memang sudah baik, bukan balik. Orang tua memang sudah baik. Bapak-bapak, ibu-ibu, nan tua-tua, apa-apa, ama-ama, ambo, memang kalian sudah baik-baik, Pak. Anak-anak muda kok nan perlu karena darah bergejolak, godaan luar biasa. Ambo lama mau bapiki, kalau muda lah ambo lagi, memang tak sanggup. Zaman kami kalau sekolah dulu sama Buya Haji Al-Fatullah, handphone tak ada. Facebook tidak ada, Instagram tidak ada. Zaman kami dulu di Kairo, kalau ingin internet, pai dulu ke warnet. Dari rumah, elo-elo, apai ke warnet. Kini orang jago lalu, langsung warnet. Akan terlalu ke warnet. Mati pun Facebook. Andailah awak dulu dah Jel, Ustadz Jel, bantu kini internet, belajar ke Kairo, mungkin tidak selesai kuliah. Iyo, jadi kami kok tertolong dek nasib jo. Ambo 98 sampai 2002, sampai tahu. Internet baru ada tahun 99 tu warnet Patamo di Haisabi. Itu pun banyak juga error di warnet. Bayangkan godaan anak muda sekarang. Sanggup awak mengontrol website apa yang dibuka di anak-anak awak ambo. Kawan ambo mengajar di sekolah. Rupanya razia handphone. Tak tangkuklah handphone, dipagang dek guru agama. Bawa bapak kamu ke sini. Amaknya nanti bu. Tak berani apa? Tolonglah Pak Ustadz, lepaskan handphone itu. Bah, ibu harus mendidik anak ibu. Kenapa itu? Itu handphone laki ambo. Bayangkan, bukan kenakalan anak muda lagi. Eko sampai jam bara, ambo ngecek di Padang Panjang kok raso.
Capek lo waktu berlalu. Kecek jamaah ustaz nak terus lama, kami lama banget terus. Lah dingin ketupek gulai paku ya. Intinya nampak tamu awak perlu mendidik, maka awak giatkan investasi pendidikan. Amin. Nang kedua, awak bersyukur pada Allah dibagi pemimpin muda nan taat, mudah-mudahan di masa akan datang Allah berikan begitu untuk seluruh negeri di Indonesia. Nang ketiga, bahwa anak muda mesti punya visi misi ke depan, bahwa dia mesti mengisi kemerdekaan, mengisi masa mudanya, mengisi usianya. Nangka ampe awak mesti menjalin silaturahim, dan silaturahim itu dibangun di masjid, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, pengajian, tausiah, tabligh akbar. Dan terakhir nangka limo, jangan lupa kuasa awak indah ada apa-apa dibanding kuasa Allah, maka minta kehendak Allah. Kamu mau, aku mau. Kalau Allah tak mau, jadi apa indah? Indah akan jadi. Tapi kalau Allah berkehendak, innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Maka minta kepada Allah Ta'ala, banyak-banyak berdoa. Wasta'inu bis sabri wassalah. Itulah 5 poin yang ambo sampaikan. Manga 5 poin Buya? Supaya keluar dari konflik nomor-nomor pilkada. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Aku lu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.